wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama gua Bayu Tribuna Putra di acara MIL Minggu Horor. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian selalu dihantui kesehatan. Dan kali ini gua kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan kisah horornya, pengalaman horornya ketika beliau mendaki salah satu gunung di Jawa Barat, tepatnya di Gunung Manglayang. Bersama teman-temannya, dia diteror selama 2 hari oleh sosok naga sapi. Dan sebelum kita mulai ceritanya, klik tombol like, comment, and subscribe, dan share video ini untuk mendukung channel kita lebih berkembang. Oke, tidak berlama-lama, mungkin kita langsung berkenalan dengan salah satu narasumber kita. Ya, malam. Gimana nih kan cerita horornya nih? Waktu itu pengalaman kita sih waktu di salah satu Jawa Barat ya, tepatnya di Manglayang. Waktu itu kami kurang lebih 9-10 orang ya untuk pendakian ke Gunung Manglayang itu dimulai ketika kurang lebih tahun 2000-an, kurang lebih 2000-an. Waktu itu kami memutuskan untuk ekspedisi ke salah satu gunung tersebut gitu. Berarti waktu saat itu belum ramai kayak sekarang nih ya? Belum sama sekali belum kayak sekarang pendakiannya ya. Gunung Manglayang juga masih ya istilahnya masih rimbun lah, nggak mungkin nggak kayak sekarang mungkin ya. Nah kami itu waktu itu berangkat dari pos pertama itu sekitar maghrib. Jadi kami itu mau memutuskan apakah mau melanjutkan apa mau diam dulu stay gitu. Kebetulan tim kami itu bilang yaudah kita udah terlanjur kesini, lagi pula kan waktu kita juga nggak banyak. Akhirnya kami juga terus pendakian gitu. Tepat pukul 7 malam kami memulai pendakian dari pos 1 menuju ke puncak Gunung Manglayang. Waktu itu kurang lebih suasana juga emang udah agak mistis lah ya gitu. Kita juga udah ngerasa nggak enak, tim kita juga udah ngerasa nggak enak, tapi ya mau dikata gitu kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Manglayang. Tepat di tengah-tengah kami udah mulai merasakan hal yang aneh ketika mulai pendakian, mulai menuju pos 2 sampai pos 3 ya. Kita itu melewati hutan tepatnya itu apa ya, hutan bambu kuning gitu. Hutan bambu kuning, kita melewati hutan bambu kuning itu ya sangat langka kan Kang ya. Istilahnya di gunung kok ada hutan bambu gitu, bambu apalagi ini bambu kuning yang konon mitosnya ya udah sangat terkenal ya gitu kan. Nah ketika kami berjalan setelah melewati hutan bambu kuning itu, kami melihat ada satu sosok, setepatnya kalau misalnya orang bilang mungkin kayak genderuwo lah kan ya. Jadi sosok bertubuh hitam tinggi dengan mata merah menyala dan kemudian giginya bertaring gitu. 2 atau 3 di antara kami itu sudah melihat sebetulnya. Cuman untuk kebetulan posisi saya waktu itu posisi di nomor 3 lah dari leader kami, itu almarhum juga leader kami udah almarhum. Leader kami juga di depan, posisi di depan itu nggak tahu ada sosok itu. Gitu. Nah ketika berjalan saya bilang, kok ada sosok ini gitu. Sambil baca-baca lah bisa-bisa gitu kan. Kita terus berjalan. Nah ketika kami berarti nomor 2 dari leader kami itu dia melewati sosok itu. Nah ketika dia melewati sosok itu yang saya lihat ya, dia kayak menjorokkan si teman saya itu namanya Kobeng. Nah, ketika dia melewati sosok itu, saya melihat dia si sosok itu menjorokkan Sampai bisa mendorong gitu. Itu penglihatan saya ya. Nah emang ketika berjalan si Kobeng ini terpelanting yang akhirnya alhamdulillahnya dia masih bisa megang ke salah satu dahan pohon gitu. Itu terpelanting itu ke bawah kemana? Ke sebelah kanan. Kebetulan sebelah kanan kiri kami itu jurang sebetulnya ya, di pos 3 menuju pos 4 mungkin ya. Itu kanan kiri kami itu udah jurang gitu. Ketika terpelanting itu Kobeng itu alhamdulillahnya bisa masih megang pelanting. Berarti posisi Kobeng itu ada di jurang? Iya, udah masuk jurang. Udah masuk jurang. Jadi udah lewat ke jalur pendakian gitu. Jalur pendakian, dia megang pelanting itu. Kemudian kami sampai kaget kan. Nah, tim itu nggak tahu kenapa jadi yang tadinya kami berkelompok
kita jadi terpisah jadi dua kelompok waktu itu gitu. Nah saya ada di posisi kelompok pertama. Ketika si Koben itu ada di dahan itu, kami langsung teriak-teriak gitu kan, tolong gitu kan, tolong ini si Koben gitu kan ke pelanting. Nah ketika itu Koben itu bilang gitu, tolong dong gini gimana caranya, bertahan gitu kan, bilang jangan sampai menyerah gitu kan, bertahan aja, tetap bertahan, pokoknya kamu sekuat mungkin tahan gitu, tahan kamu di dahan itu. Nah ketika agak mulai lama, Koben itu singkat cerita lah ya, udah kehilangan tenaga dia, sampai mau lemes gitu. Ben, dia bilang jangan menyerah, tetap bertahan aja, sekuat kamu, sekuat tenaga kamu, jangan sampai kamu jatuh gitu kan, dia bilang. Dan saya bilang, udah daripada ini kamu jatuhin aja carrier kamu gitu. Maaf sebelumnya Kang, itu kejadian pukul berapa nih? Mulai dari awal itu pendakian jam 7 kurang lebih berarti setengah 10 malam atau jam 10 malam. Jam 10 malam. Kurang lebih jam 10 malam lah ya. Kalau seingat saya sih jam segituan ya. Nah, kemudian si Koben itu akhirnya menjatuhkan carriernya gitu. Menjatuhkan carriernya ke dalam jurang. Dan dia tetap dengan bertahan dengan posisinya sebelumnya gitu, yang dia nahan ke dalam pohon itu. Akhirnya kita mikir gimana caranya ini supaya teman saya ini bisa kita selamatin gitu kan. Akhirnya kita bikin suatu kayak rantai gitu ya, rantai manusia gitu. Jadi kita semua tergontar namanya ya, terlungkup lah mungkin terlungkup kita sambil berjajar ke belakang. Akhirnya kami saling berpegangan gitu kepada tangan sama kaki kami gitu kan. Nah, saya gitu-gitu ke beliau. Akhirnya dia bisa kita pegang gitu. Kita bisa pegang. Dia sambil menjatuhkan diri sambil dipeluk gitu sama saya waktu itu di kakinya. Jatuh lah. Alhamdulillah bisa diselamatin lah waktu itu. Singkat cerita, kami terus melanjutkan perjalanan kami menuju puncak gitu sambil menunggu tim yang lain yang di belakang, yang entah kenapa dia bisa terpisah dari kami gitu. Posisinya jauh. Nah, makanya itu yang kita heran setelah melewati, yang kita ingat sih setelah melewati pohon bambu tadi. Ternyata kita nggak sadar gitu ketika kita berjalan semua, kita nggak sadar bahwa ada tim di belakang yang ketinggalan gitu. Nah, ada tim di belakang ketinggalan. Waktu itu kita terus melanjutkan perjalanan. Sampai nantilah kita cari tempat yang agak datar gitu untuk kita nunggu gitu. Setelah ada di pendataran itu, saya bersama almarhum kakak, terus saya, Memet, Obek, sama siapa satu lagi, saya lupa lagi. Berempat lah, kalau berlima waktu itu. Kita duduk, itu hujan gila, sangat deras banget. Posisi hujan itu sangat deras banget. Nah, saya memutuskan untuk diam dulu di situ sambil menunggu tim yang lain. Nah, ketika kita sambil menunggu, saya sambil bilang, Beng, kamu emang nggak lihat tadi itu ada sosok hitam itu? Enggak, sepertinya bilang. Nah, kak saya lihat itu ada sosok makhluk gini hitam gitu kan, bertaring, matanya merah, itu ngedorong kamu gitu. Ya saya sih ngerasa katanya ada yang ngedorong gitu, ada yang ngedorong, kata merasa aja ada yang ngedorong. Cuman kirain apa gitu, kan saya megang ranting waktu itu katanya, megang ranting di sebelah kanan. Nah ketika itu kirain ranting itu yang jadi kedorong dia gitu kan, narik dia gitu. Ternyata enggak, yang kita lihat itu saya sama Memet mungkin yang melihat bahwa dia itu didorong sama orang itu. Jika cerita kami kelompok yang kedua itu datang ya ke kita datang terus sambil ngobrol, guys udah tunggu aja dulu kawan-kawan di sini gitu kan, kenapa, ada apa emang? Ya udah nantilah ceritanya di puncak, sekarang udah istirahat dulu sambil kita ya setengah jam lah kita sambil mandikan lagi ke puncak itu. Setelah kita istirahat rehat sejenak, itu hujan benar-benar sangat nggak bersahabat alam itu waktu itu, hujan deras banget gitu, sampai kita bingung gitu mau dilanjutkan apa kita stay di sini gitu. Udah daripada ada yang salah satu namanya Ade lah, udah gitu kan, dia marah-marah gitu, udahlah lanjutin aja, ngapain kita lama-lama di sini. Saya heran kan, kemudian orang ini biasanya temperamennya nggak sekeras itu gitu, biasanya sabar lah orangnya gitu kan. Udahlah lanjutin aja terus ke puncak kayak gini sebenarnya gitu kan, ini teman kita juga lagi kesusahan gitu kan, ya udah sampai shock gitu. Udah akhirnya kita putusin untuk melanjutkan perjalanan. Nah yang anehnya kan
ketika kita 2000 hujan deras itu kita kurang lebih ada sampai 1 jam lebih lah kita nunggu hujan sampai berhenti, itu nggak berhenti. Nah, ketika kita nyampe ke pos berapa ya, pendataran lah, ada pendataran lah gitu ya. Jadi posisi itu hutan naik ke hutan gitu. Nah itu setelah hutan itu ada jalan raya, bukan kayak jalan aspal lah gitu lah, jalan aspal. Kita juga bingung. Nah ketika nyampe jalan aspal itu hujan seketika berhenti. Itu hujan seketika berhenti. Kita juga kaget loh. Masa tadi nggak jauh dari situ, paling sekitar perjalanan 10 menitan lah. Itu di tengah udah sampai belum hampir puncak, belum sama sekali. Gitu. Jadi tapi masuk dulu jalan. Ada jalan itu jalan aspal gitu. Kita juga bingung gitu. Ini dari mana jalan aspal gitu kan? Kita naik ke sana ke jalan aspal itu dan tiba-tiba berhenti gitu. Sampai orang bingung, kita tim kita tuh bingung. Loh, ini kok jalan aspal dari mana gitu. Emang Kak, waktu itu kita ngambil jalan apa sih sebenarnya ini gitu kan? Kok bisa ada jalan aspal di sini gitu. Kata almarhum waktu itu bilang bahwa dia potong kopas. Jadi yang kita lewatin itu bukan jalur pendakian. Gitu. Saya juga sampai merinding. Saya sama ini merinding ini. Kirain saya merinding gitu. Waktu itu ketika jalan sampai jalan protokol itu kita kaget gitu. Sama sekali kaget maksudnya kok bisa sampai di sini gitu. Udahlah lanjut aja perjalanan kita udah mau jam 12 nih, jam 11-an lah kurang lebih waktu itu. Jam 11-an kita mau nyampe jam berapa ke puncak gitu kan. Akhirnya dengan seluruh tim juga sampai ya bingung kan. Udahlah jalan aja udah. Jalan kita sampai jalan. Alhamdulillah kita sampai puncak kurang lebih pukul 1:30 malam. Kurang lebih 1:30 malam. Dan saya lihat ketika kita nyampe puncak di situ ada satu tenda gitu ya, satu tenda dari rombongan lain. Ketika kita nyampe tenda itu maksudnya orang-orang yang di tenda itu sangat giliran lagi seneng gitu dia bilang, oh kan katanya alhamdulillah kan kita ada temen nih. Emang dari kemarin nggak ada orang kan? Nggak, sama sekali nggak ada orang. Saya udah 2 hari di sini nggak ada orang katanya gitu. Serem lah kan gitu jadi oh gitu ya udah kenalan, kita juga saling kenalan segala macam. Berapa orang itu? Yang tenda yang satu lagi 4 orang lah, 4 orang. Ini aja kan ya. Ini Indomie, ini air, kita dikasih makanan gitu kan. Gitu. Ini Indomie, ini air, pokoknya akan makan ya, kata pasti kelaparan kan gitu kan gitu. Setelah mereka ngasih makanan itu mereka langsung ke tenda, masuk nggak keluar lagi di dalam tenda. Saya juga heran ya, kenapa kok aneh gitu, gelagatnya kok aneh gitu. Udahlah tanpa habis pikir ya kita diriin tenda karena kapasitas tenda kita juga cuman mungkin dum itu kapasitas 4-5 orang ya, sedangkan tim kita ada 9 orang atau 10 orang lah kurang lebih waktu itu. Akhirnya ada beberapa orang yang memang jaga di luar, tidur di luar lah istilahnya, bukan jaga di luar, tidur di luar istilahnya. Karena kecapean, beberapa tim yang dari belakang itu langsung set masuk ke tenda. Kebetulan saya nggak kebagian tenda waktu itu, jadi kepala saya itu menjorok keluar kan gitu. Jadi posisi kaki ke dalam tenda juga. Ya, kaki di dalam tenda, kepala di luar. Ya. Kita ada ini aja tempal gitu atasnya gitu. Saya Budi sama siapa gitu kan pada di luar kan. Nah, kebetulan saya di pojok kiri waktu itu. Saya di pojok kiri, kemudian saya bilang gitu, udah tidur aja tidur. Ketika terlelap mungkin tidur ada setengah sampai 45 menitan lah saya tidur. Nah itu emang juga nggak bisa tidur gitu ya. Saya tuh ngerasa kok ada aneh gitu. Itu waktu itu kepala kupluk saya tuh ditaruh sampai segini kan gitu ya. Nah, bisa segini, kok ada rasa yang aneh gitu. Waktu sambil tertidur saya buka sedikit-sedikit gitu kan, sedikit-sedikit pelan-pelan gitu kan. Takut juga gitu saya terus terang lah kalau merasa ada rasa pasti lah. Waktu saya mau dibuka sedikit-sedikit kan, gitu. Kan kalau di film-film mungkin ya, deng gitu kan ya, gitu kan, ada nggak gitu kan, set dibuka kan, nggak ada kan, harapan kita kan seperti itu. Kebetulan kan, ini luar biasa, pengalaman saya yang luar biasa. Ketika saya mikirkan seperti itu, ternyata kebalikannya. Jadi ketika saya buka itu kupluk itu kan, buka sedikit-sedikit, itu ada sosok wanita persis dia jongkok di pinggir kepala saya. Di pinggir kepala saya, persis di pinggir kepala saya. Kalau orang Sunda bilangnya apa ya, nagog ya.
Bagus, iya, kita jongkok, komputernya jongkok. jongkok kan, kalau bahasa Indonesia jongkok ini dia jongkok persis di depan kepala, di atas kepala saya. Sambil ketika saya buka mata, Allahu Akbar, saya bilang kan gitu kan, astagfirullahaladzim, itu seketika saya langsung nyebutin asma-asma Allah gitu kan, karena takut gitu kan. Nah ketika saya bilang asma-asma Allah, si wanita itu malah nyekikikan. Gak tahu kenapa, mungkin karena dia kepanasan atau apa gitu, dia langsung nyekik. Dia ketawa 2 kali mungkin lah yang saya dengar. Udah berani juga ya. Ya, itu bukan pengalaman paling Mengerikan. yang paling saya ketahui. Mungkin ya biasanya kan ngelihat ya dari jauh atau gimana, ini benar-benar depan mata saya persis kan. Waktu itu ketika dia ini saya langsung terus baca-baca itu gigi kan, kalau percaya itu gigi itu sampai klotok-klotok gitu. Saking takutnya menggigil tok 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 gitu kan. Sampai saya gitu kan. Kemudian dia tuh nanya, setelah dia tuh berhenti ketawa, dia langsung nanya, mau apa kamu kesini? Naon mana dia? Kalau bahasa Sunda bilang, naon mana dia? Punten, abi teu nanaon ka dieu. Abi mah bade ini bade ameng. Saya mau main aja ke sini gitu kan. Saya mau main aja ke sini, saya enggak niat ngeganggu apa segala macam. Kami juga enggak ada niat untuk mengganggu ke sini. Karena hanya istilahnya ingin mengenal alam, ingin tahu puncaknya gitu kan, istilah tazabur alam kan. Kita enggak mau ngapa-ngapain. Lamun maneh teu hayang nanaon ka dieu, buru sia ini. Dia bilang gitu. Buru sia ini. Tong aya di dia deui. Buru enak keneh maneh balik ini. Kita diusir kan. Saya langsung ini sebadan-badan kan. Aduh, saya bilang, ya maaf, ini kan masih malam. Saya bilang, omongan saya aja masih tidur. Ya dah, tong loba ngomong maneh. Lamun maneh hayang salamet, geus aya keneh atau isukan maneh buru-buru balik. Geus gitu. Tiba-tiba sesuatu itu menghilangkan. Dia udah langsung bilang. Kaget kan saya setengah mati kan. Itu udah pucat segala, wah saya Allah gitu kan, sampai kayak gini saya langsung sontak bangunin teman-teman saya gitu kan, bangun. Kenapa dong, ada yang susah dibangunin. Waktu itu kami cuma bangun itu 4 orang, saya, Denny, Ade, Rudi, sama satu lagi siapa ya, Bobby. Waktu itu berempat. Naon gitu, ada apa gitu. Udah pokoknya saya pengen ngobrol lah di luar gitu. Gak bisa tidur nih. Saya nggak bilang waktu itu kondisinya seperti apa. Saya nggak bilang. Udah, udah. Akhirnya alhamdulillah kita berempat bangun. Kita buat perapian gitu kan, kita buat api unggun. Kebetulan waktu itu posisinya depan-depanan gitu, 2 di depan, 2 di belakang gitu. Jadi depan-depan gini kan gitu. Yang di 2 di depan ini ada siapa, Bobby sama Ade. Nah, saya sama Denny di pinggir gitu. Bersebelahan gitu. Itu tengah-tengah itu kita api. Ketika saya ngobrol, Posisi hujan udah berhenti berarti? Udah berhenti. Itu udah. Nah, posisi hujan berhenti Oh iya, itu pas di di protokol jalan itu ya. Pas di protokol itu udah berhenti hujan. Jadi nggak ada hujan sama sekali. Sampai puncak. Aneh, sampai puncak. Kita berdepan-depan gini ngobrol. Saya tuh agak sedikit gimana ya? Melihat Ade dan Bobby itu takut kan? Gitu. Takut. Ya kok aneh gitu ini. Tumben Ade itu berubah, mukanya sama sekali berubah kan? Nggak kayak ada yang seperti biasanya ya. Dengan ya mohon maaf gitu ya, ada kayak celak gitu di sini gitu. Nah si Bobby juga sama gitu. Jadi waktu ketika kita ngobrol gini tuh saya takut lihat Ade sama Bobby itu, takut, sama sekali takut. Saya ngobrol sambil nunduk gitu. Ini gitu, mukanya berubah gitu. Dan Ade pun ngeliat saya juga sama Berubah. Takut juga dia, ngerasa takut, aneh gitu kan. Nah kurang lebih sekitar pukul 2:30 lah, 2:30 malam kita ngedengar ada suara tok kayak tukang bakso. Saya bilang kan ada pembicaraan nih gitu kan. Asalnya kita nggak ada, hampir sama sekali nggak ada pembicaraan, nggak sama Saling diam ya? Saling diam waktu itu. Diam-diaman gitu kan. Tok ada objek lah kan di sini. Saya bilang, kok ada tukang bakso nih? Gimana ini malam-malam gini ada tukang bakso gitu kan? Ada diam gitu kan. Masa ada tukang bakso di tengah-tengah gunung kan, di puncak gunung kan ada tukang bakso? Mana ada kan? Itu saya bilang, ya, mungkin siapa tahu, mungkin kedengeran, karena kan kedengeran keheningan malam gitu kan. Kita juga
istilahnya menghibur diri kan. Sebetulnya kita udah tahu ada yang aneh gitu kan dengan si tukang bakso itu. Nah ketika suasana udah mulai agak mencekam, salah satu teman saya si Nyemet namanya, dia keluar dari tenda dia hendak buang air kecil gitu kan. Dia keluar tenda, ketika dia buang air kecil dia langsung merinding gitu kan gitu. Langsung lari dia balik lagi. Kenapa kita nggak tanya gitu dia, nah gitu kan. Dan kita juga lagi takut gitu ya. Kita juga lagi ngerasain takut gitu. Nah si Mehmet itu istilahnya keluar sambil kencing gitu kan, buang air kecil di situ. Padahal kita tahu kita itu sebenarnya kan kalau secara orang yang bisa ngeliat gitu, itu di sekeliling kita itu dikelilingi makhluk halus kan. Kalau laut, kalau yang bisa ngeliat gitu. Cuman karena kita juga nggak mau fokus ke sana, juga kita juga nggak mau apa yang terjadi sama kita, yang kesurupan segala macam kan. Ya udahlah kita berani-beraniin diri sambil kita juga baca-baca gitu kan, bisa-bisa gitu supaya nggak kejadian apa hal yang nggak diinginkan gitu kan. Tepat pukul 3 subuh, alhamdulillah itu ada awal-awal ya, ada awal. Di situ suasana langsung berubah total. Asli berubah total, yang tadinya kita mencekam segala macam itu ketika ada awal, alhamdulillah semua pada hilang. Itu yang makhluk-makhluk tadi yang kita ada di pinggir-pinggir kita, yang di belakang-belakang kita ngerasanya itu seketika hilang kan. Gitu. Hilang. Alhamdulillah ini udah nggak ada gitu. Ini cepat-cepat gitu kan. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain bangun gitu kan, kita kegiatan bikin masak mie segala macam gitu kan. Ini masak gitu. Masak segala macam. Nah pukul berapa ya, mungkin pagi lah, menjelang setengah 6 pagi ya, udah matahari juga udah tinggi gitu, udah lewat subuh lah. Subuh anak-anak mulai pada bangun gitu kan, bangun semua di situ bercerita gitu. Tadi malam gitu ya, kenapa kalian itu kok dipanggil nggak datang, kata rombongan yang kedua yang di belakang itu kok nggak dengar gitu. Kita itu sebenarnya ngalamin hal yang aneh. Kenapa sih gitu? Ya waktu itu kan kita hujan nih, lagi hujan di pos waktu 3 ke pos 4 itu kan hujan. Si adek nih yang cerita gitu. Waktu saya marah-marah di situ, itu anehnya kan katanya. Semua center segala macam nggak ada. Jadi kita berjalan itu menuju puncak itu tanpa penerangan sama sekali. Mati semua. Yang anehnya itu, herannya itu padahal beberapa juga ada yang kita cadangan ya, di carrier segala macam itu mati semua. Bahkan ada yang ketinggalan gitu. Jadi kita perjalanan dari mulai pos pertama sampai ke puncak itu kita sama sekali nggak pakai penerangan. Kalau perlu tahu gitu. Nah ketika si ada yang ngebalik, dia didatengin sosok yang langsung dari belakang ngebrak ke mukanya, gitu. Allahu Akbar kata dia gitu kan. Langsung dia pukul terus gitu kan. Nggak ini gitu, tembus. Langsung tembus. Wah gila kata dia. Maaf ya, kalau boleh tahu itu sosok seperti apa nih? Bayangan putih. Bayangan putih. Katanya sih bayangan putih, jadi nggak jelas mukanya kayak gimana, sosoknya seperti apa nggak. Jadi cuma bayangan putih langsung nembak ke mukanya gitu. Dia kaget langsung pukul. Nah di situ semua kayak bertengkar gitulah di tim belakang itu ternyata gitu. Jadi, ini saling nyalahin, kenapa nggak bawa center, kenapa nggak bawa cadangan center segala macam. Padahal kita semua juga bawa, satu orang satu tuh dalam manajemen pendakian itu wajib gitu kan, pasti bawa gitu. Ini sama sekali nggak nyala dan ada yang ketinggalan. Dia gini ya. Untung katanya setelah itu gitu kita berdoa katanya kan langsung ketemu gitu kan, ketemu tim yang depan kan, karena kita juga nunggu kan. Iya kita juga sama sih ngalamin ini si Kobeng sampai mau jatuh ke jurang gitu kan, dijorongin sama sosok makhluk itu. Dan alhamdulillah kita bisa selamatin gitu. Nggak tahu waktu itu dia juga Kobeng udah bilang tolong sampaikan salam saya ke teman-teman saya yang lain gitu, bahwa perjalanan pendakian cukup sampai segini. Udah pasrah kan, makanya waktu itu kita juga bingung ya, mau nggak kehilangan sosok gitu, kapan kita nggak bisa ngebayangin lah kita kehilangan teman ketika sama-sama kita mendaki gitu kan. Dia udah menyerah, tapi alhamdulillah dia masih bisa kita selamatin gitu, dia tidak sampai down juga mentalnya gitu kan. Misalnya ya alhamdulillah sampai puncak juga selamat gitu kan. Nah ketika itu udahlah guys, kita udah teman-teman nggak bisa lama-lamanya di sini. Saya juga terus terang ketemu sosok kuntilanak, saya bilang di atas puncak gitu. Dia nyuruh kita pergi dari sini kalau kita nggak punya maksud tujuan ke sini gitu.
Emang sebenarnya kenapa sih gitu kan kayak gini, kejadian kayak gini? Pertama itu tepat di mungkin dua suro kan waktu itu. Jadi kebayang kan kalau misalnya malam satu suro di beberapa daerah kan sangat disakralkan ya, malam satu suro itu kita tepat di malam dua suro. Jadi kita baru nyadar bahwa selama perjalanan kita melihat ada beberapa sesajen bekas malam satu suro itu. Jadi selama perjalanan itu kita melihat ada beberapa sesajen kayak bekas bunga. Jadi zaman dulu Gunung Manglayang itu dipakai untuk yang kesudian mungkin atau ya gitu. Yang pastilah beberapa orang yang percaya mungkin masih melakukan hal seperti itu gitu. Emang ya itulah kita juga karena kita juga baru nyadar kenapa kita pergi pas malam itu gitu kan. Pertama itu, yang keduanya juga kita agak sedikit aneh gitu ya, sedikit aneh kok nyuruh pergi gitu, ada apa ya, kita juga nggak ada maksud untuk minta-minta gitu kan di sana kan. Makanya mungkin si sosok kuntilanak itu bilang kalau misalnya nggak ada maksud mau pesugihan segala macam, ya udah kita pulang aja gitu, karena mungkin itu malam-malamnya malam-malam untuk sakral, malam-malam sakral. Udah tanpa basa-basi, udah kita mutusin untuk pulang turun gunung ya gitu istilahnya. Biasanya rencana kita sih kurang lebih ya berapa ya, 3 hari lah, 3 hari 2 malam biasanya kita untuk pendakian itu 3 hari 2 malam biasanya itu. Seketika itu kita langsung pulang lagi kan. Berarti nggak sehari, nggak 1 malam berarti, satu malam gitu. Kita mutusin untuk turun lagi. Nah, setelah mungkin singkat cerita lah ya, kita udah turun nyampe ke ke bawah. Kita posisi jam 10-11 siang di bawah itu. Saya naik bis waktu itu, naik bis dari arah Cibiru kalau nggak salah. Kita naik bis. Nah ketika naik bis, orang-orang pada ngeliat kita aneh. Nggak tahu mungkin karena kita belepotan kotor gitu kan, nggak tahu apa. Cuman orang-orang satu bis itu ngeliat kita aneh. Sampai kita istilahnya yang di belakang aja pada pindah ke depan. Jadi kita dapat kursi yang di belakang semuanya gitu. Udah di belakang aja kata konektornya. Udah di belakang. Jadi kita semua di belakang. Kita lemas semua. Nggak tahu siang itu kita semua ngerasain lemas aja semua sebadan. Nah, terus ada yang teriak kan, yang penumpang yang depan itu teriak gitu. Siapa nih yang bakar kemenyan gitu kan? Bau lupa gitu. Siapa ini bakar kemenyan? Masa siang-siang bakar kemenyan gitu kan? Dalam bis lagi ya? Dalam bis kan. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, kita udah lemes lemesnya gitu kan. Nah ketika singkat cerita kita nyampe rumah. Ketika nyampe rumah, tim itu langsung ngebubarin diri. Jadi biasanya kita kumpul dulu, briefing dulu segala macam, itu langsung pulang masing-masing. Nah ketika itu saya mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari lah, saya itu tertidur lemes kan. Di kasur nggak berdaya, tidur aja udah. Sampai ibu saya bilang makan nggak mau segala macam, nggak mau 3 hari itu. Ibu saya bilang makan dulu, kok belum makan, semenjak pulang dari gunung nggak ada ini, lemes aja di tidur itu. Hari keempat agak udah berapa hari lah, ada teman saya, salah satu teman saya datang, yang rombongan ikut pendakian. Loh, gue ngerasain selama turun dari Manglayang, gue ngerasain aneh. Kenapa? Saya mimpi saya terus didatengin sosok-sosok makhluk aneh katanya gitu. Dia sering didatengin, di mimpinya itu didatengin makhluk aneh gitu kan. Itu si Obet namanya. Terus kenapa Bet? Iya, saya takut nggak bisa tidur katanya. Itu malam kan jam berapa ya, jam habis isya kalau misalnya dia datang. Terus dia datang ngobrol gitu. Saya juga ngerasain hal yang sama, cuma saya lemes Bet. Saya juga lemes, saya 2 hari itu nggak bangun dari kasur katanya. Ini saya hari keempat baru bisa kesini katanya, mau ngobrol karena saya takut katanya. Pas lagi ngobrol gitu, si Obet lari, hantu. Dia bilang gitu, curi. Sudah gitu, sabar. Nah di situ ketika saya punya kekuatan untuk mengejar dia gitu. Saya kejar gitu, lari gitu kan. Saya kejar sampai itu jarak rumah saya ke dia itu cukup lumayan jauh ya, kurang lebih 3 kilo lah mungkin ya, 3 kilometer lah mungkin. Jauh rumah saya dari dia. Tapi waktu itu saya ngejar sampai ke rumahnya gitu, dan dia di rumahnya sampai menggigil gitu, ketakutan gitu. Jadi naon sebenarnya itu tadi waktu kita ngobrol itu saya melihat
hantu yang kemarin dia dimimpiin dia itu ada gitu. Sosok wanita apa Nggak tahu. Ya macam-macam banyak, Macam-macam. macam-macam banyak gitu. Cuman dia nggak spesifik, cuman dia bilang banyak gitu. Banyak hantu juga yang mau ke datangin ke mimpinya. Akhirnya kesal juga kan Kang ya dengan kondisi seperti itu, ya bilang udah sekarang kita samperin anak-anak satu-satu gitu kan. Pokoknya kita harus selesaiin masalah kita sekarang gitu, jangan satu berlarut-larut lagi. Itu kan kalau percaya satu orang satu rumah kita datengin teman-teman kami itu, yang kebetulan ya emang jarak rumah kita juga nggak berjauhan gitu lah sama teman-teman kami yang naik pendaki, dan semuanya mengalami hal yang sama. Semua terbaring lemes kan, dan dimimpiin ya sering mimpi-mimpi yang buruk gitu. Datengin satu-satu, terus kita ngobrol. Udah, tok sekarang mah kita berdoa bareng gitu kan segala macam. Ya udah kita sudahin aja, kalaupun kita punya salah ya tolong dimaafkan gitu segala macam gitu. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah gitu kan supaya kita dijauhin dari hal gangguan-gangguan seperti ini. Itu singkat cerita kita berdoa bareng, kita istilahnya menetralisir lah istilahnya dengan koalisi bareng. Alhamdulillah ketika itu badan kita yang tadinya lemas segala macam kita mulai fit lagi gitu, segar lagi aja gitu. Nah si ada yang lah cerita gitu, bro sorry mohon maaf gitu kan sebelumnya. Mas kenapa? Mohon maaf saya sebelumnya ke tim yang udah kemarin pergi ke Mamaya. Sebetulnya saya bawa sesuatu. Hah? Bawa apa? Saya bilang gitu. Saya bawa sesuatu. Ini dia ngeluarin jimat kan. Nah dia ngeluarin jimat. Sebenarnya dia orang ini nggak percaya sama jimat kalian gitu. Cuman dia bilang ada temennya mungkin yang ngasih. Ini jimat ini bawa sama lo gitu. Nah jimat ini bawa sama lo. Nah dia nggak percaya, masa sih katanya jimat ini bisa jadi bentrok atau bisa jadi ngelindungi dia segala macam. Dia nggak percaya. Dan dia bawa. Dia nggak percaya untuk pendakian itu dia bawa. Nah dia ngerasa bahwa jimat itu mengundang sosok-sosok astral yang ada di Gunung Mamaya, sehingga kita diserang gitu kan. Jadi dia minta maaf karena saya bawa jimat ini, mungkin kita semua mengalami hal kejadian aneh seperti ini. Pantesan saya bilang kok bisa tumben gitu selama beberapa kali gitu naik gunung gitu pendakian kita nggak pernah ngalamin hal semistis ini gitu kan. Akhirnya ketika dia dilatih ya udah kita akhirnya doa lagi gitu dari tradisi ya alhamdulillah lah sampai sekarang gitu. Jadi itu udah selesai gitu ya, nggak kita alamin lagi lah. Mudah-mudahan kedepannya juga pendakian saya kedepannya juga nggak ngalamin hal seperti ini lagi gitu kan. Mungkin itu tingkat cerita saya bercerita hal mistis yang ada di Gunung Mamaya gitu kan. Jadi pesan-pesannya gitu buat teman-teman semuanya semua yang sering naik gunung, yang sering melakukan pendakian ya, kalau bisa mendaki jangan membawa barang-barang lah seperti itulah gitulah. Jauhin ya, mungkin yang masih selamat mungkin karena ya masih biasa lah, mungkin takutnya ke depannya misalkan ada yang membawa lagi dan mengalami hal yang lebih tragis dari kita. Itu aja sih pesan-pesan kita kan. Terima kasih ceritanya, sangat seru sekali ya teman-teman semuanya. Itu merupakan salah satu pelajaran buat kita bahwa kalau misalkan untuk mendaki atau kemanapun sih sebenarnya kemanapun kita ya harus ada sopan santun ya kita istilahnya. Oke, segitu aja mungkin di cerita minggu horor kali ini. Sampai jumpa lagi di acara-acara atau di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.